Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali ke channel Feeling Garage. Jangan lupa subscribe dan like dan komen dan jangan lupa follow Instagram Feeling Garage atau TikTok Feeling Garage, juga ada di Feeling Garage juga. Kali ini saya mau kasih tahu mobil bekas tabrak atau tidak, mobil bekas banjir atau tidak, dan mobil bekas ada dempul atau tidak. Jadi ada 3. Yang pertama bekas tabrak atau tidak, yang kedua bekas banjir atau tidak, dan yang ketiga bekas dempul atau tidak. Jadi untuk yang pertama saya buka kapnya terlebih dahulu ya, bentar ya. Kalau untuk yang pertama kamera bisa mendekat. Kalau bisa, sebelum kalian cek mobil bekas itu jangan dinyalakan mesin terlebih dahulu. Nanti buat cek 3 komponen mesinnya. Nanti ada di video channel YouTube Feeling Garage juga cara cek 3 komponen mesin yang perlu dicek saat beli mobil bekas ini. Kalau ini saat ini 3 komponen yang perlu dicek mobil bekas banjir atau tidak, laka atau tidak, dan dempul atau tidak. Ini adalah Toyota Avanza generasi pertama di tahun 2004 dan tahun 2011 yang model all ini seperti ini sama. Untuk pengecekannya sama, letak pengecekannya sama. Jadi dari tahun 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 itu sama. Yang model all seperti ini sama. Dan untuk yang pertama kalian cek kap mesin terlebih dahulu. Ya kan? Nih, kap mesin pernah dibuka apa enggak? Nih, ini ada baut kap mesin, pernah dibuka enggak? Kalau enggak pernah dibuka, jadi itu enggak ada cacatnya ya. Di baut kap mesin itu enggak ada cacatnya, mulus seperti ini. Bisa kamera deketin lagi. Nah, itu mulus seperti ini belum pernah dibuka. Dan yang sebelah sisi kiri, ini juga belum pernah dibuka. Ini untuk kap mesinnya belum pernah dibuka ya, masih mulus. Dan untuk yang lainnya adalah sealer. Makanya kebanyakan ada yang bilang, wah sealernya udah pecah bang, wah sealernya udah dempulan. Sealer itu apa sih? Sealer itu apa sih? Gitu kan? Sealer itu udah list karet, itu buatan dari pabrik, itu nggak bisa dibikin sama bengkel-bengkel manapun. Jadi sealer itu nggak bisa dibikin dari pabrik, itu sealernya seperti ini dan nggak bisa ditiru seperti apapun. Kalau ditiru itu kelihatan. Dan untuk kedua sealer nih. Tapi jangan lupa ya, untuk kap mesin biasanya ada yang pernah dibuka karena itu pernah dicat ulang. Contoh, kap mesinnya itu bule, ya kan? Terus kap mesin pasti dibuka karena pengecatan itu yang semaksimal harus dicopot kap mesinnya. Jadi nggak semua mobil bekas yang dicopot baut kap mesin itu bekas laka, enggak. Karena ada sebagian asuransi yang ngecat itu dicopot kap mesinnya biar catnya lebih maksimal. Dan untuk yang selanjutnya ini adalah sealer. Nah, ini ada sealer nih. Ini ada karet. Di sini tuh ada karet, bisa kamera dideketin. Nah, ini ada karet nih. Ini kan karet nih. Ini karet kap mesin. Bagian sini semua di bagian itu, di bagian ujung-ujung di bagian keliling kap mesin itu ada sealer. Ini sealernya kalau dipencet itu agak keras. Jadi keras enggak, empuk enggak. Kalau sealernya dipencet bunyi atau bunyi tik 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 tik, itu sangat empuk sekali. Dan sealernya itu buatannya ini gede banget nih, sebelah sini nih. Ini kan rapi ya. Kalau buatannya itu gede-gede, terus sealernya kalau dipencet, ini kan kalau dipencet keras, agak-agak keras, tapi seenggaknya karet kayak gimana ya, karet pabrikan gitu, karet keras gitu. Kalau dipencetnya itu keras banget, itu adalah sealer dari dempul. Ya, kalau keras banget ya. Kalau dipencet itu nggak ada rasanya, itu adalah sealer dari dempul. Dan itu udah dipastikan berarti pernah repair bagasi atau kapnya. Dan kalau empuk banget, itu udah sealer bikinan bengkel. Ya kan, semuanya sih bikinan bengkel-bengkel ya. Itu pasti sealer bikinan. Kalau dipencetnya bunyi tak 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 tak, biasanya di sini. Nah, ini sealernya usahakan utuh semua. Kalau di depan ini untuk Avanza G nggak ada sealernya karena ini tertutup grill. Untuk tipe S dan tipe G ini tetap grill. Ini nggak ada sealernya, seperti baut seperti ini. Dan bautnya pastikan baut ini belum pernah dibuka. Nah, ini juga ada sealernya juga masih utuh ya. Kamera bisa dekat sini. Nah, ini sealernya masih utuh semuanya. Bisa lihat nih. Nah, ini sealernya kap mesinnya masih utuh.
ya kan? Nah, masih utuh, masih rapi. Saya ulang lagi, kalau buatan ini keras banget, itu berarti dempul. Biasanya ada rasanya tuh, oh ya agak keras, agak lembek. Kalau terlalu lembek itu adalah sealer bikinan. Biasanya bunyi tik 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 kalau di sebelah sini, kalau nggak warnanya dicat. Dan pastikan kap mesinnya itu masih original. Kalau 2004 sampai 2011 itu biasanya kan masih ada tempel-tempelnya seperti itu. Terus ini warnanya agak keabuan ya. Untuk warnanya, untuk mobil warna hitam ini warnanya abu-abu, bukan silver. Ada yang udah dicat warna silver. Kalau ini masih original pabriknya dan masih original dari pabriknya, dan untuk kap mesinnya belum pernah dibuka. Dan untuk menandai tabrak atau enggak bisa lihat dari sini nih, dari afron. Ini namanya full head, ini afron namanya. Nih, ini afron. Itu di titik sebelah sini nih. Titik kanan kiri. Nah, kalian bisa lihat nih sini, sebelah sini dulu. Kamera saya pegangin aja. Nah, untuk titik ini itu ada satu titik seperti ini. Ini ada titik las dari pabrik. Kalau kalian menemukan titik las di sini, biasanya kalau udah repair atau udah afron ini diganti full, ya kan? Ini diganti biasanya kalau kecelakaan itu sini bengkok, nih sebelah sini bengkok, itu biasanya ini diganti full. Ada sih yang jual, bengkel-bengkel banyak yang jual, harganya kalau nggak salah 2 sampai 3 juta. Ini ada ganti, ada yang ganti. Tapi kalau untuk Avanza tahun 2005 dan untuk sampai 2011 itu kalau diganti udah pasti kelihatan. Nggak mungkin bisa diakal-akalin dan nggak mungkin seperti pabrikan. Udah saya pastikan nggak bakal bisa seperti pabrikan untuk las-lasannya. Las-lasan seperti ini. Nih, las-lasannya itu harus ada titik seperti ini. Noh, harus ada titik seperti ini nih. Nih, titik seperti ini nih. Ini titiknya halus. Biasanya kalau kalian menemukan afron gantian, di sini ada titik jendolan las, sama di sini ada las-lasannya. Pasti kelihatan. Nah, di kedua ya, di sini juga sama. Di sini juga ada nih. Ini adalah titik las afron dari pabriknya seperti ini. Rapi, sangat rapi. Kalau dari pabrik pasti yakin pasti rapi. Dan sebelah sini biasanya ada titik las-lasan. Biasanya di sini di las-las-las, terus di sini ada jendolan las. Kalau nggak di sini titiknya ini ada 2 atau 3. Itu udah pastikan afronnya gantian. Dan curiga dong, kenapa afron bisa diganti? Pasti di sini udah pernah kecelakaan atau gimana. Biasanya pernah diganti. Dan berikutnya itu di bagian sasis. Nih, sasis kamera. Ini sasisnya itu usahakan lurus. Biasanya kalau kecelakaan, nah ini ada 2 titik nih, 2 titik pentolan ini. Biasanya kalau kecelakaan di sasisnya ini bengkok terus nggak presisi lurusnya. Kalian bisa lihat dari atas, posisi dari atas seperti ini. Nah, seperti ini. Itu pasti sasisnya itu udah nggak simetris atau udah bengkok. Sebelah sini juga sama. Yang sebelah sini biasanya kalau udah bengkok, di situ kelihatan tuh bengkok. Terus di bagian titik-titik ini nih. Ini titik dari pabrikan seperti ini. Saya ini dulu nih. Ini usahakan mulus, nggak ada dempul-dempul. Ini juga sama nih. Ini bentuknya seperti ini. Kalau untuk Avanza nih, ini nggak ada dempul gini. Bisa dilihat ya. Nggak ada dempul-dempul. Afronnya nggak ada dempul-dempul sekali. Dan untuk pada bagian depan seperti itu. Sebenarnya ada lagi yang untuk bagian full head nih, sebelah sini nih. Itu adalah dudukan radiator dengan dudukan bumper itu halus seperti itu. Biasanya di situ titik-titiknya, pokoknya kalau titik bulatnya seperti ini, itu adalah titik dari pabriknya. Kalau titiknya las-las jendol-jendol bulat gitu, itu biasanya titik-titik dari bengkel ya. Itu sama kan? Sama untuk bisa lihat untuk tuh. Untuk titiknya seperti itu ya, sama ya. Itu berarti mobilnya aman, gak bekas laka depan. Untuk bagian depan seperti itu. Dan kita lihat untuk pada bagian samping kanan dan kiri. Kita lebih dahulu sebelah kiri dulu ya. Jika nggak paham sama cek mobil bekas tabrak, mobil bekas banjir, saya ada jasa inspektor dari tim Feeling Garage, bisa untuk area Bekasi, Jakarta, untuk area Jabodetabek bisa WA admin kami, kita bisa membantu untuk jasa pengecekan mobil bekas. Dan untuk bagian kiri seperti ini nih. Untuk bagian kiri itu sealernya, ini ada sealer lurus, terus
sampai ke bawah sini. Semua bagian keempat pintu, 1, 2, 3. Jadi pintu kanan kiri, pintu belakang kanan kiri, bagasi sama kap, semua dari pabrik untuk Toyota itu ada sealernya. Kalau nggak ada sealernya, itu pasti udah kan ada yang kosong blong, itu nggak ada sealernya. Udah saya pastikan itu mobilnya pintunya pernah diganti, ya. Kalau kalian mengalami amit-amit ya, mengalami kecelakaan, terus diganti di asuransi di Toyota pun, Toyota tidak pernah ngasih itu asli, cuma ngasih dari pabrikan itu tanpa ada sealer. Karena Toyota nggak jual kap mesin, bagasi itu yang sealer sesuai pabrikan itu. Nah, ini seperti ini kondisinya. Garapannya halus seperti ini nih, halus, kelihatan nggak kamera? Kelihatan ya, kelihatan nih, halus seperti ini dan bagiannya nggak ada pecah. Ini sealernya juga begini. Kalau dibilang empuk yang enggak, dibilang keras yang enggak. Kalau keras banget, itu sealernya biasanya sealer dempul. Dipencet itu nggak ada rasanya nih. Kalau dipencet tuh seperti ini nih sealernya nih. Kalau dipencet itu coba. Nah, kalau dipencet itu ada bekasnya seperti ini. Terus nggak ada bunyinya. Kalau ada bunyinya tek 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 tek. Kalau dipencet nih bunyinya tek tek tek, kayak gimana ya? Kayak gulali gitu. Itu dipastiin sealernya nggak asli. Seharusnya tanda tanya besar dong. Kenapa sealer itu nggak asli? Ya kan? Untuk pintu biasanya bekas tabrak samping. Kalau cuma tabrak motor dek gitu doang itu nggak nyampe sealer itu di repair. Pasti cuma dekok terus didempul. Kalau menurut saya. Tapi kalau kecelakaan kenceng itu pasti mengenai sealer ini. Sealer ini pasti entah penyok, entah ini ketabrak das dari samping, itu penyok ke dalam, itu pasti mecahin sealer atau bikin sealer. Nah, sebelah sini bagian utuh juga nih sealernya nih. Semua kalian bisa cek detail semuanya untuk pintunya, itu pastikan sealernya ini utuh. Utuh sebagian mana, dan untuk pintu belakang juga sama. Jadi ini untuk pintu depan kanan kiri sama, dan untuk pintu belakang kanan kiri juga sama. Nah, untuk pintu belakang sealernya juga seperti ini. Garapan dari pabriknya ini sangat halus, nggak ada becak-becak, nggak ada sealer-sealer bikinan. Ini sangat halus nih. Kalian bisa nih, ada semut apa nih? Oh, ada minuman. Ini sealernya halus. Kalau kurang halus seperti ini emang biasanya begini, cuma dikit, tapi ini sealer asli. Saya ulang kembali, kalau sealernya itu bikinan dari dempul itu pasti keras. Terus kalau sealer dibikin nih dari bengkel itu pasti bunyi tek 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 tek. Bunyi tek itu biasanya karet dan cat. Makanya bunyi tek tek kalau dipencet itu gini nih, bunyi tek 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 tek. Dan pastikan engsel-engsel pintu ini nggak pernah dibuka dan aman semua nih. Kadang kan sealernya utuh tapi engsel-engsel pintu ini bekas dempul atau bekas repair atau bekas las-lasan, itu biasanya tabrak dari samping. Kalau engselnya ini bekas las-lasan, bekas dempul tebel, itu biasanya udah pernah tabrak dari samping ya. Nah, kita untuk yang terakhir berarti dari belakang. Untuk terakhir saya buka bagasinya terlebih dahulu kamera. Saya buka. Jadi kalian bisa lihat di bagian bagasi sama sepertinya, ngeceknya juga sama, lihat sealernya juga sama yang lain. Dari kap mesin, dari pintu itu sama semua untuk sealernya nih. Ini bagian sealernya dari sini, dari ujung sini sampai seluruh pintu itu full sealer, nggak ada yang pecah, nggak ada yang bikinan, ya. Dari sealernya sini full semua. Kamera bisa lihat pelan-pelan. Nanti bisa paham. Nah, ya kan? Itu bagasinya sama sealernya full. Jadi itu berarti mobilnya aman. Terus kalau sealernya utuh tapi bawahnya gimana, Bang? Nah, ada lagi untuk pengecekan di bawah, karet bawah. Di karet bawah ini adalah karet pada dasar lantai untuk mobilnya. Ya kan? Biasanya kan kalau tabraknya kenceng bawah duar seperti itu, atau nabrak trotoar atau gimana kecelakaan di bawah, itu ininya utuh, penyok-penyok,
Dan bawah lantainya ini biasanya terkena nih, bawah lantai. Ini kalian bisa karet dulu. Tapi kalau kalian mau ngecek bawah ini, izin dulu terlebih dahulu sama yang punya. Izin dulu, Bu, saya buka ya, coba. Nah, ini biasanya nggak lurus. Kamera bisa lihat dari sini. Ini ada karat, sebenarnya bukan karat banjir, inilah karat korosi. Ini biar ngilangin karat sebenarnya gampang, tinggal dikasih oli aja sama gemuk ya. Gemuk tuh bahasa Indonesia apa ya? Lupa saya. Itu bisa dikasih ini. Nah, ini pastikan ini lurus. Nah, kelihatan dari sini, ini pastikan itu lurus, nggak penyok gitu. Dan di sini ada titik las-lasannya nih. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Bisa buka. Jadi kalian harus izin dulu terlebih dahulu. Ini ada titik las-lasan nih. Ini ada titik las-lasan seperti afron pada depan tadi itu. Nah, ada titik las-lasan seperti ini. Kalau titik las-lasannya ini buatan, itu pasti gede-gede banget. Ini agak kotor ya tadi. Nih. Ini bisa dibersihin pakai gemuk seperti ini nih. Ini ada gemuk nih. Ini biasanya pas nyuci, kenapa bisa ada karatnya dikit seperti itu? Biasanya pas nyuci atau pas nyuci itu ada air masuk dari sini, melewatin karetnya. Pembuangan air kan pasti ke bawah. Kalau atas pasti enggak. Nih, kalau yang atas nih. Noh, kalau yang atas pasti itu enggak ada karat sama sekali karena ini karet gunanya kalau ada air masuk. Ada air masuk dari sini, hujan atau gimana, itu masuknya ke sini turun ke bawah. Maka ini harus sering-sering dibersihin. Biasanya pembersihan ini adalah sebulan sekali. Kalau musim hujan harus rutin membersihin karena sebulan sekali. Kalau kelamaan karatnya akan nimbul banyak. Ini karatnya dikit nih. Ini baru 1 bulan lalu dibersihin udah nimbul seperti ini. Ini gara-gara karat dari air dari sini turun ke bawah dan dari sini juga turun ke bawah, makanya pembuangannya di bawah. Nah, sebelah sini tuh besi-besinya itu nah, rapi dong, kelihatan dong. Nih, ini ada las dari pabriknya seperti ini nih. Ini las dari pabriknya seperti ini. Kalau las-lasan dari bengkel-bengkel biasa atau pernah di repair di Toyota resmi, itu pasti las ini nggak lurus nih, nggak lurus nih. Pasti ini kan ada 2 jepitan besi, itu pasti melengkok gitu. Nanti bisa ditutup kembali. Tapi kalau kalian ngecek mobil itu pas buka ini harus izin terlebih dahulu sama pemiliknya. Takutnya di pemiliknya kadang-kadang ada yang nggak paham tentang mobil, pas dibuka-buka dikira rusak juga. Harus hati-hati. Ini sebenarnya bisa dipasang lagi seperti ini, bisa dirapiin lagi. Makanya kalau kalian ngecek mobil itu harus izin terlebih dahulu. Bu, izin ya saya nyalain, izin ya saya cek mesinnya. Kalau saya harus izin dulu karena takut orang yang nggak suka juga. Nanti saya akan kembaliin lagi. Ini bisa dikembaliin lagi. Dan untuk berikutnya itu pada bagian sini nih. Pada bagian baut bagasi. Baut bagasi pastikan belum pernah dibuka. Kalau udah dibuka sini warnanya putih-putih atau bautnya pernah diganti. Ini masih engselnya masih bagus semua dan ini pasti dipastikan tidak bekas tabrak. Biasanya udah dibuka-buka, tapi jangan salah, kalau udah dibuka-buka ada juga yang bagasi dibuka. Ini mobil aman karena itu mau dicat, bagasinya mau dicat atau mobilnya mau dicat ulang, biasanya dicopotin bagasinya. Tapi yang di lantai-lantai ini aman. Kalau di lantai-lantai udah pada penyok-penyok, ya kan itu saya pastikan kecelakaannya kenceng. Apalagi sampai sini-sini. Biasanya kalau di lantai dibuka-buka kan sebelah sini. Kenapa dibuka-buka? Udah bekas indikasi bekas tabrakan pasti dibuka-buka sama si pengeceknya, itu nyampe lantai-lantai dan sampai bawah kolong. Di bawah kolong nih, sebelah sini nih, saya pakai lambaran terlebih dahulu. Ini lambaran bisa pakai seperti ini. Kalau saya biasanya pakai lambaran ini. Nah, sebelah sini. Di sasis bawah, saya lihat dulu ya. Di sasis bawah itu pastikan aman. Aman semua nih. Belakang-belakang nggak ada bekas karat dan nggak ada bekas dembul-dembul sebelah situ ya. Sebelah situ biasanya di balik sasis ini, berhubung video saya udah kesorean, nggak kelihatan. Di balik sasis ini kalian bisa ngolong seperti ini. Ya kan, kalian lihat pada di atas ban serep itu lurus sejajar atau bengkok-bengkok bekas las-lasan. Itu kalau bekas las-lasan pasti mobilnya bekas X insiden atau X tabrak. Kalau sampai lantai sebelah sini itu bekas repair, berarti itu kecelakaannya saya pastikan kenceng. Karena kan kalau kedorong dari belakang kenceng, biasanya nyampe lantai sebelah sini. Dan nah, itulah pengecekan untuk bagasi dan lainnya. Ini pengecekan bekas tabrak atau enggaknya. Dan Bang, gimana sih cara ngecek banjir atau tidak? Nih, saya lihat, ayo. Kalau ngecek banjir atau tidak itu bisa dari interior terlebih dahulu.
Jadi kalau kamera bisa lihat sana ya kamera ya. Nah, kalau ngecek mobil bekas banjir atau tidak, kalian satu bisa dari safety belt. Ini ada lubang safety belt. Ini kan lubang buat safety belt ini nih. Buat lubang safety belt. Bentar, saya tarik dulu. Ini buat lubang safety belt. Pastikan di lubang safety belt ini tidak ada karat-karatnya. Nih. Tidak ada karat-karatnya. Di sebelah sini juga tidak ada karat-karatnya. Dan di bagian pot USB, ini pot pengecasan dan pot buat nyalain rokok, di sini tidak karatnya. Bisa lihat, kita senterin dulu. Kalau kalian melihatnya di malam hari, kalian bisa pakai senter yang terang. Nih seperti ini. Itu tidak ada karat-karatnya di dalamnya ya. Nih bersih ya, bersih. No, tidak ada karat-karatnya. Aduh, kameranya kurang pas. Nah, ini pastikan bersih dan tidak ada karat maupun kerak ya. Belas itu. Dan untuk berikutnya ada di bagian kolong jok. Kolong jok ini ada kolong jok kanan, ada kolong jok kiri. Itu pastikan nggak ada karat sama sekali. Kita bisa lihat di bagian kolong jok sebelah sini nih. Kamera bisa ke sini. Nah, ini pastikan tidak ada karat. Ya kan? Itu bersih, nggak ada karat. Ya, namanya mobil tua, Bang. Nggak semua mobil tua dan mobil muda itu karat. Ini mobil tahun 2011, tapi dengan kondisi jok seperti ini. Bisa lihat lagi kamera, kelihatan nggak kamera? Nah, ini biasanya di per jok ini biasanya pada karat, full karat. Kalau mobil itu ex banjir, biasanya itu pada karat, terus busa jok itu berubah jadi kuning. Biasanya karat di rel jok ini nih. Ini ada rel nih. Rel jok ini biasanya udah pada karatan. Nih, di rel jok ini pada karatan. Dan kita lihat lagi bagian jok sebelah kanan. Bagian jok sebelah kanan seperti ini. Ayo kamera bisa lihat ke sini ya, bentar ya. Nih, pada jok kalian nih. Saya megang kamera terlebih dahulu. Bentar, tunggu ya. Ini pada bagian jok sebelah kanan sopir atau jok penumpang, itu bisa kalian lihat seperti ini nih. Nah, itu nggak ada karat ataupun kerak. Bentar. Naikin gimana sih, Kak? Aduh, sorry, maaf. Nah, itu kan bersih tuh. Itu bersih tuh. Itu nggak ada kerak maupun karat tuh. Itu bersih, rel-relnya bersih. Berarti ini mobil aman dari banjir. Untuk pertama aman dari banjir, untuk yang kedua tadi aman dari laka, bisa lihat begitu. Dan untuk berikutnya bisa lihat dari nih sebelah sini nih, sebelah mana ya? Pakai senter mungkin ya, senternya dulu terlebih dahulu. Nah, ini di dalam sini biasanya ada karat-karat banyak di sini nih. Ini adalah rel untuk jok maju mundur dan untuk senderan kanan kiri. Ini biasanya pada karatan semua di sini. Kalau itu bekas banjir. Terus pada bagian di pintu-pintu itu biasanya banyak bekas lumpur-lumpur ya. Kalau banjirnya itu tinggi banget nih di karat-karat ini karat kalau kena lumpur susah banget ngilanginnya. Bener deh. Saya dulu pernah melihat mobil Sienta atau apa itu pas banjir sebelah sini ada lumpur. Dan di bagian kalau terendamnya sampai dashboard sini itu pengecekannya banyak sekali kok. Bisa ngeliat dari konsul box itu bisa ngeliat dari box sebelah sini nih. Box sebelah sini dan bagian dalam-dalam itu bisa kalian lihat nih, bagian dalam yang atas itu biasanya pada karatan tuh. Kalau banjirnya itu nyampe terendam parah, itu biasanya pada karatan ya. Itu kalian bisa ngeliat buka untuk Avanza 2005 dan 2011 sama, kalian buka ininya ya kan. Setelah itu kalian center pada bagian atasnya itu tuh. Nah, itu kalau karatan terus full karat, ada bekas apa itu lumpur, itu udah pastikan itu bekas banjir. Saya pastikan mobil kalau sampai sini-sini itu karet apa lumpur-lumpurnya itu mobil bekas banjir. Terus saat kalian nyalain AC-nya,
Kalau mobil bekas banjir cuma dibersihin seperti itu aja, kalau kalian nyalain AC-nya pasti baunya agak kurang ya, karena joknya itu bekas terendam, interior bekas terendam, itu saya pastikan baunya itu agak bau-bau apa ya, bau apek, kayak baju yang udah kering tapi gimana ya, baju yang basah terus kurang dijemur, baunya apek seperti itu. Di bagian interiornya apek seperti itu. Dan untuk pengecekan selanjutnya, kita pengecekan mobil bekas dempul atau enggak seperti apa. Biasanya kan ada kan mobil-mobil tua atau mobil-mobil muda itu yang pada didempul. Contoh kecelakaan dari samping tapi sebenarnya aman, itu didempulnya tebel-tebel. Ada dempul 3 cm apa 4 cm. Lebih lah dari 4 cm. Saya ada alatnya. Nantian bisa kalian, mana alatnya tadi ya? Alat buat pengecekan mobil dempul atau enggaknya bisa seperti ini. Kalian bisa beli di Tokopedia, harganya kalau nggak salah 200, di toko online lah. Kalau nggak 200 sampai 250. Dan kalau mau kalian minjem, boleh ke tempat saya, gratis saya pinjemin. Alatnya seperti ini. Nah, alatnya seperti ini udah saya nyalain. Di sini nanti kalau pas kalian pencet nih, contoh ini saya pencet seperti ini ya, saya tempelin seperti ini. Itu keluarnya pasti 0 nih, 0,08 atau 0,10. Kalau untuk mobil Avanza tahun 2005 sampai 2011 itu pasti cuma 0, ketebalan catnya. Ini kan buat pengecatan ketebalan cat itu cuma 0 sampai maksimal tuh 15. Kalau di atas 15 contoh 0,25 itu berarti udah dempulan atau udah bekas cat ulang. Catnya udah tebel. Sebelah sini saya coba ya. Ini saya coba di pintu terlebih dahulu. Coba pegang dulu yang ini kameranya, Kak. Nah, ini pengecekan sangat gini aja. Ini cuma, nah, tempel, ya kan? Nanti keluar angka tuh kan, 0,08. Sebelah sini juga sama. Nih, pintu nih. Nah, 0,09. Pada bagian kap mesin ya, di fender aja, di fender. Ini biasanya banyak yang didempul-dempul, karena biasanya nyerempet-nyerempet, dempul-dempul. Ini pencetannya sebelah sini. Nah, itu cuma 0,11. Kalau itu keluarnya 0,025 atau ini error kalau error itu OL itu error, biasanya udah catnya sangat tebel. Kita lihat bagian bagasi ya. Bagasinya nih seperti ini. Nah, 0,08 untuk bagasi. Jadi biasanya semua mobil itu ketebalan catnya, kalian bisa lihat di Google. Contoh ketebalan cat Pajero itu bisa lihat di Google. Kalau Pajero kalau salah sih 0,12 atau 0,13 ketebalan catnya di seluruh bodi. Tapi ini nggak bisa di plastik. Kalau di bumper ini nggak bisa. Kalau di bagian besi-besi ini bisa. Contoh kita lihat lagi di bagian tutup sini ya, tutup tangki bensin nih. Dia akan bunyi 0,06. Nih, sebelah sini 0. Nah, 0,07 ini biasanya rata, ada 0,07, 0,8. Biasanya karena tipisnya cat, bisa jadi karena kena polesan mesin atau gimana. Tapi kalau ketebalan cat itu sangat tebal banget, biasanya 0,025 atau 0 atau error. Kalau alatnya ini OL, berarti error. Ketebalan catnya udah sangat tebal sekali. Jadi saya pastikan itu mobilnya bekas dempulan. Sebenarnya di mobil bekas itu nggak perlu pakai beginian. Biasanya kalau udah pemain-pemain mobil bekas tahu mana mobil dempulan atau mana mobil enggak, biasanya diketok ini. Kalau bunyinya jreng-jreng kayak gembreng, kalau buat orang Jawa kayak gembreng, itu biasanya nggak ada dempul. Kalau bunyinya tuk-tuk-tuk itu pasti dempul. Dan sebenarnya bisa kelihatan di kasat mata. Kalau untuk pemain mobil bekas bisa ngeliat di kasat mata, itu kelihatan. Tapi ada juga, karena saya gunakan alat seperti ini, karena ada sebagian, kalau kita jadi inspektor, ada sebagian itu penjual ngeyel. Oh mas, mobil saya nggak pernah didempul. Oh mas, mobil saya nggak pernah dicat ulang. Oh mas, mobil saya nggak pernah tuh kecelakaan. Ada juga yang seperti itu. Makanya kita validasinya menggunakan alat seperti ini. Takutnya kan mobilnya dia mobil tangan pertama, terus ada yang pakai saudaranya, dipinjam saudaranya 2 hari apa seminggu, disewa, terus kejadian serempetan di jalan, terus dicat sama saudara, kan kita nggak tahu juga. Makanya untuk memvalidasi cat
dan dempul saya menggunakan alat seperti ini biar orangnya juga paham, biar nggak ngeyel juga, karena saya pernah kejadian ngecek di daerah Jakarta Timur itu mobil tangan pertama dari baru. Pas saya cek, saya bilang, Bu, ini mobilnya ada dempulan sebelah kanan, ini mobilnya pernah serempetan sebelah kanan, tapi si ibunya tetap ngeyel, nggak ngakuin. Makanya saya gunakan alat seperti ini biar ibunya paham. Saya jelasin juga, sampai waktu itu kita datang ke Toyota karena ada recordnya di Toyota bahwa mobil itu repair. Maka saya saya sama ibunya saya datang ke Toyota biar ibunya jelas, dan saya pakai alat ini. Ada alatnya yang lebih mahal lagi, harganya kurang lebih 1.200.000, itu di atasnya ini lebih akurat, lebih pasti, dan itu banyak pengecekannya. Kalau ini kan paling 0,02, ada juga yang alatnya lebih canggih. Pokoknya pada bagian-bagian ini pasti nih, kalau bagian atas nih, lihat ya, bagian atas itu pasti 011, ini 09, ini 09, ini mana lagi nih, ini mencetnya harus rata ya. Ini kan ada sensornya sebelah sini, jadi sensornya itu tekan seperti ini, set, itu 0,8. Kalau kalian beli toko online ini harganya 200 sampai 300.000. Kalau kalian mau pinjam di tempat saya gratis, saya ada 3 atau 5 ya alat seperti ini buat pengecekan anak-anak juga. Itu bisa minjem di tempat saya. Dan untuk pengecekan mobil bekas tabrak sudah. Untuk pengecekan mobil bekas banjir sudah. Untuk pengecekan cat dan dempul sudah. Jadi saya pastikan itu kalau angkanya ini 0,25 itu pasti mobilnya dempulan. Biasanya bunyinya nih. Nah, kita ngecek dengan ketukan ya, sini. Kamera dekat. Kalau kita diketok seperti ini, nah bunyinya ceng ceng ceng. Kalau bunyinya tuk 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 itu biasanya dempulan. Kalau bunyinya kayak bumper, kan ada bumper nih. Tuk 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 itu kalau bumper ini nggak didempul karena apa? Ini plastik. Jadi kalau bunyinya duk duk. Kalau dicek pakai alat seperti ini juga nggak bisa. Nih. Nggak bisa, nggak nongol juga, nggak nongol 0, berapa, nggak nongol, nggak bunyi juga kalau dipencet. Tapi kalau dipencet di sini bunyi pasti. Tit. Nah, kalau di bumper itu nggak bunyi. Berarti ini alat ini tidak terdeteksi di plastik ya. Untuk videonya cukup sekian. Jika ada akhir kata yang kurang pas buat kalian semua, boleh nanti WhatsApp atau komen di video ini. Kurang jelasnya pengecekan seperti apa nanti di video ini, dan video selanjutnya ada 3 komponen mesin yang wajib dan perlu kalian cek saat kalian beli mobil bekas. Cukup sekian dan terima kasih. Salam feeling geret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.